إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa IFIT Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari pelajaran usul fikih kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang macam-macam hukum wad'i, dan di pertemuan kali ini ya kita akan selesaikan hukum wad'i yang terakhir, meskipun ada para ulama berpendapat ada hukum wad'i yang lain selain yang akan kita bahas ini. Ya, nanti ada yang masukkan azimah, rukhsah dan seterusnya. Tapi yang kita bahas ini ya mencakup sehat, atau kita murojaah dulu ya, biar sebelum kita masuk ke mani ya. Yang terakhir mani. Yang pertama as-sihah. Ya, kita tulis hukum wad'i. As-sahih, kemudian al-fasid ya batil, ada yang ketiga as-sabab, kemudian ada lagi yang keempat as-syart, yang kelima ya, yang al-mani. 1 sampai 4 sudah kita bahas atau kita murojaah sebentar. Ada yang namanya as-sahih. As-sahih ini itu ma yu'tadu bi syar'an, yaitu yang teranggap secara syar'i. Ma yu'tadu bi syar'an, baik itu ibadah atau muamalah, yaitu jika teranggap ini, jika terpenuhi syarat-syaratnya dan ternafikan, yaitu penghalang-penghalangnya atau mawaniknya. Misalnya sholat ya, jika sholat dikatakan sah kalau terpenuhi syarat-syaratnya sekaligus rukun-rukunnya, kemudian tidak ada maniknya, tidak ada manik atau pembatal sholat. Muamalah juga demikian, misalnya jual beli, maka dikatakan sah jika telah terpenuhi syarat-syaratnya dan ternafikan maniknya, pembatalnya. Ini namanya sahih. Kemudian hukum wad'i yang kedua al-fasid, atau nama lainnya al-batil. Ini sama namanya. Ya, secara umum itu sama, yaitu fasid dan batil. Ini lawan kata dari sahih. Kalau sahih yaitu ma yu'tadu bi syar'an, kalau fasid ma la yu'tadu bihi syar'an, baik itu nanti ibadatan ataupun muamalatan, artinya tidak sah. Kapan ini tidak sah, baik itu ibadah atau muamalah, yaitu ketika ternafikan syarat-syaratnya ataupun rukun-rukunnya, atau ada maniknya, pembatalnya. Misalnya sholat, kemudian ada manik, pembatalnya adalah misalnya hadas, dia misalnya buang angin ya, maka ini manik sehingga sholatnya tidak sah. Demikian pula dalam muamalah, jual beli, sewa menyewa dan yang lainnya, kalau ada maniknya maka nanti menjadikan tidak sah. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas adalah sabab. Ya, sabab biasa didefinisikan
itu ma yalzamu min wujudhi al wujud wa min adami al adam. Sebab ada suatu yang mewajibkan keberadaan sabab, mewajibkan wujud apa? Musabab. Jadi kalau ada sebab, ada musababnya, ada hukumnya. Kalau ada sebab, ada hukum. Wa min adamihi al adam, dan ketiadaan sebab maka berkonsekuensi ketiadaan hukum. Biasa dicontohkan misalnya adalah tergelincirnya matahari dari menuju arah tenggelamnya menjadi sebab masuknya waktu zuhur. Maka ketika wujud tergelincir matahari, maka wujud hukum yaitu apa? Masuk waktu zuhur. Dan wamin adamihi al adam, ketiadaan yaitu tergelincir matahari. Jadi kalau matahari belum tergelincir berarti hukum yaitu masuknya waktu zuhur belum ada. Contoh lain misalnya pembunuhan dengan sengaja dan zalim, ya, bighairi hak, menjadi sebab adanya kisos. Menjadi sebab adanya kisos. Maka jika ada pembunuhan yang sengaja dan zalim, maka berarti pasti ada kisos. Kemudian contoh yang lain adanya safar, itu keberadaan safar menjadi sebab orang boleh apa? Tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, atau apa? Menjadi rukhsah baginya. Ya, safar di sini menjadi sebab bolehnya puasa, tidak puasa di bulan Ramadan. Demikian pula yaitu safar bisa menjadi sebab dibolehkannya mengqashar salat yang 4 rakaat, juga menjamak salat yang 4 rakaat dan ataupun yang dengan 3 rakaat. Ya, ini di sini termasuk contoh-contoh apa? Sebabnya. Kemudian yang keempat, syarat. Biasa didefinisikan yaitu ma yalzamu min adamihi al adam. Ma yalzamu min adami al adam. Syarat ini yaitu apa? Ma yalzamu, suatu yang mewajibkan ketiadaannya, atau dengan ungkapan lain ketiadaan syarat itu berkonsekuensi ketiadaan hukum atau masyrut. Wudu itu syarat, sholat itu masyrut, hukum sholat. Ketiadaan wudu pasti tidak ada sholat. Tapi wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Akan tapi keberadaan syarat tidak berkonsekuensi, tidak mewajibkan hukum ataupun meniadakan. Jadi wudu tadi, ketika ada wudu belum tentu ada sholat, ya, tidak berkonsekuensi harus ada sholat, dan tidak berkonsekuensi harus tidak ada sholat. Ini namanya syarat. Contohnya wudu menjadi syarat dari sholat. Kemudian ada lagi misalnya haul menjadi syarat wajib zakat. Dan kemarin sudah kita sebutkan beda antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu di luar zat, ya, di luar apa? Hakikat, di luar zat. Kalau rukun ada dalam zat. Misalnya dalam sholat, syarat sholat bersuci, wudu ada di luar sholat. Ya, rukun sholat ada di dalamnya. Misalnya rukun yaitu ruku, sujud, baca fatihah ada di dalam sholat. Dan kemudian yang terakhir al-mani, ya, kita tuliskan definisi dari al-mani. Itu ma yalzamu min wujudihi ma yalzamu min wujudihi al-adam wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun. Ya.
ma yalzamu min wujudi al adam wala yalzamu min adami wujudun wala adamun. Namanya mani ya. Secara bahasa al-hail atau ditulis untuk secara bahasa lugotannya. Ini cara lugotan al-hail baina syai'aini. Apa itu al-mani? Secara bahasa al-hail baina syai'aini, yaitu penghalang di antara dua hal. Ya, itu mani ya. Sehingga ini misalnya ada buku kitab, kemudian ada penghalang ya. Dihalangi penghalang antara dua hal. Secara istilah ma yalzamu min wujudi al-adam wala yalzamu min adami wujudun wala adamun. Ma yalzamu min wujudi al-adam. Ya, keberadaan mani itu mewajibkan ketiadaan hukum. Jadi kalau ada mani, ini hukumnya enggak ada. Kemudian wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun. Dan ketiadaannya tidak berkonsekuensi harus ada hukum atau tidak ada hukum. Nah, ini namanya apa? Mani. Contohnya ya, yaitu ubuah ya. Dalam kisos ya, di pertemuan sebelumnya atau tadi sudah kita murojaah, di antara sebab yaitu adanya kisos yaitu apa? Pembunuhan sengaja dan zalim menjadi sebab adanya kisos ya, sehingga ada orang kalau membunuh dia sengaja membunuh ya. Kemudian secara zalim itu berarti tanpa hak, tidak dibenarkan secara syar'i. Karena kalau dibenarkan secara syar'i, ya, misalnya apa? Ya mengeksekusi mati, ya itu sebenarnya membunuh. Tapi kan ini hukuman had, ya, misalnya dirajam atau kisos itu sendiri, ya, dan seterusnya. Nah, kalau ini membunuh secara sengaja dan dengan zalim, yaitu tanpa hak, ya tidak dibenarkan syariat, menyebabkan kisos. Nah, ada nanti kasus dia membunuh ya secara sengaja ya, zalim ya, tapi tidak dikisos karena ada penghalang yaitu al-ubuah ya. Contohnya al-ubuah fil kisos. Contoh mana ini al-ubuah fil kisos. Nah, gimana ini? Nah, orang tua, masalah dia sebagai bapaknya. Nah, jadi tadi sudah disebutkan ya pembunuhan sengaja dan zalim itu menyebabkan kisos. Tapi kalau yang membunuh adalah bapaknya, nah, jadi seorang bapak membunuh anaknya, maka ini dia tidak dikisos. Ya, tidak dikisos. Jadi ada bapak membunuh anaknya dengan sengaja, dengan zalim, tanpa ada pembenaran dari syar'i, dari syariat, dikisos tidak, karena ini ada apa? Mani, sehingga tidak diperlukan kisos. Nah, keberadaan mani ini menyebabkan ketiadaan hukum, yaitu dalam hal ini kisos. Maka adanya ubuah maka menafikan hukum kisos ya. Ini ubuah ini satu sifat ya, yang menghalangi dampak dari sebab ya, padahal ada sebabnya tapi hukumnya nggak muncul. Secara normal kalau ada sebabnya, maka hukum muncul. Ada sebab yaitu kisos, sebabnya apa? Pembunuhan sengaja zalim, ada sebabnya, harusnya muncul hukum kisos, tapi karena ada mani jadi nggak muncul hukumnya ya. Sehingga
karena yang membunuh adalah bapaknya sendiri, maka dia tidak dikisos. Ini menjadi mani. Contoh yang lain, misalnya apa? Perbedaan agama di dalam warisan. Ya. Ikhtilafuddin. Contoh yang lain, ikhtilafuddin fil irsi. Perbedaan apa? Agama dalam masalah warisan. Ya. Di antara sebab orang bisa menjadi ahli waris, yaitu ada hubungan nasab atau nikah. Ya. Setelah kematian muwarisnya. Di hubungan nasab misalnya dia anaknya, atau dia bapaknya, dia menjadi kakeknya, menjadi saudara dan seterusnya. Ya. Akan tapi hukum ini terkadang tidak muncul meskipun ada sebab karena keberadaan mani. Contohnya adalah maniknya adalah apa? Perbedaan agama. Ya. Maka jika waris dan muwarisnya ini beda agama, ya, beda akidah. Misalnya satu muslim, satu nasrani. Maka ini menjadikan sebab tidak bisa mewarisi, ya, tidak bisa menjadi ahli warisnya. Ya. Padahal dia misalnya bapaknya atau anaknya, secara normal bisa, tapi karena ada penghalangnya beda agama. Misalnya lagi, ada juga namanya atau contoh yang lain adalah membunuh. Ya. Membunuh ini juga bisa menjadi apa? Manik dari waris tadi, ya. Karena dia anaknya, iya, tapi dia pembunuh, mewarisnya dibunuh, maka ini bisa menjadi penghalang sehingga dia tidak bisa mendapatkan harta warisan. Contoh lain misalnya haid. Haid ini menjadi manik sahnya sholat. Menjadi manik sahnya sholat. Rukun-rukun terpenuhi, ya, syarat-syaratnya semua terpenuhi, ya, udah ada manik, ya. Maniknya ini haid, ya. Ini manik ini juga nanti dikaitkan dengan rukun, ya, dikaitkan dengan syarat, menafikan syarat, ya, karena harus ada sholat sah itu harus apa? Suci, ya, dari hadas dan najis. Tapi di sini dari sisi haid itu adalah menjadi manik sahnya sholat, karena ada haid manik ini sehingga sholat tidak sah. Dan manik terbagi menjadi dua, yaitu al manik lil hukmi, yang satu manik lis sabab. Manik lil hukmi tadi sudah kita contohkan, ya, sebagaimana dicontohkan tadi, ya. Jadi ketika ada manik hukumnya ternafikan, menghalangi hukum. Adapun manik lis sabab ini menghalangi sebab itu sendiri, ya. Sehingga dengan adanya manik ini seolah-olah sebabnya tidak ada, ya. Seolah-olah sebabnya tidak ada. Di antara yang dicontohkan para ulama ini adalah adanya hutang pada zakat. Hutang memiliki hutang menjadi manik wajibnya zakat. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau hutang ini bisa menghalangi apa? Wajibnya zakat. Ada perbedaan pendapat. Ya, dengan adanya hutang ini kemudian membatalkan menghalangi sebab wujubnya zakat, yaitu nisab, ya. Nah, nisab ini aslinya dia sudah punya uang harta, ya, misalnya mencapai nisab. Nah, berarti nisab menjadi sebab
wajibnya zakat. Nah, tapi gara-gara ada mani, dia punya hutang menjadi bisa nanti mengurangi nisab sehingga membatalkan nisab, yang nisab ini menjadi sebab dari wajibnya zakat. Sehingga di sini ada mani yang membatalkan sebab. Contohnya adalah adanya hutang membatalkan nisab. Kalau yang membatalkan hukum itu contohnya tadi sudah kita sebutkan, ya. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, itu contoh-contoh mani yang membatalkan hukum. Nah, kalau membatalkan sebab, otomatis kemudian musababnya enggak ada, hukumnya juga tidak ada. Jadi hukum wajibnya zakat jadi ternafikan karena sebabnya nisabnya juga sudah dibatalkan dengan adanya ad-dain, yaitu hutang tadi. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Berarti kita sudah menyelesaikan yaitu hukum-hukum wad'i yang di sini ada 5, meskipun para ulama yang lainnya ada berpendapat ada kemudian ditambah yang lainnya. Hukum wad'i ada azimah, ada rukhsah, dan juga ada penambahan-penambahan yang ini menjadi perbedaan di kalangan ulama. Nah, tapi ini yang masyhur adalah seperti ini. Sudah kita bahas untuk pertemuan setelahnya. Insyaallah kita akan masuk di perkataan musonif, yaitu berkaitan dengan al-fiqhu wal ilmu, fikih dan dal ilmu. Biasanya beliau mengatakan al-fiqhu akhasu minal ilmi. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.